Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Wicaksana dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari kebijakan publik. Menurut Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan itu sendiri terdiri dari beberapa siklus. Yang pertama, agenda setting. Agenda setting merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Berikutnya, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Berikutnya ada adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintahan. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Selanjutnya, evaluasi atau penilaian kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap-tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam sebuah proses kebijakan. Nah, contoh kasus yang saya ambil adalah kebijakan Kemendikbud di masa pandemi. Yang pertama, agenda setting. Sejak Maret tahun 2020, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi COVID-19. Pada bulan Maret, terdapat pembatalan ujian nasional. Ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum. Sekolah yang belum melaksanakan ujian dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa. Mekanisme PPDB tidak mengumpulkan siswa dan orang tua. PPDB jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai raport dan prestasi lain. Berikutnya, formulasi kebijakan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19, seperti revisi Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020 untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini. Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat. Berikutnya, adopsi kebijakan. Bagi daerah yang berada di zona orange dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Berdasarkan data per 23 Agustus 2020 dari website covid19.co.id, terdapat sekitar 48% peserta didik masih berada di zona merah dan orange. Sementara itu, sekitar 52% peserta didik berada di zona kuning dan hijau. Selanjutnya, siklus implementasi kebijakan. Mendikbud meminta agar pihak sekolah memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun atau CTPS dan alat pembersih sekali pakai
tisu di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Selain itu, pastikan warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS minimal 20 detik dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya. Terakhir, evaluasi dan penilaian kebijakan. Sejak 17 November 2021, tercatat 522 kasus harian COVID-19, di mana menjadi kasus terendah sejak Juni 2020. Penurunan kasus harian ke level sangat rendah juga diikuti dengan rendahnya kasus aktif, kematian harian, tingkat penggunaan kasus RS atau bed occupancy rate atau BOR, dan tingkat kasus positif. Kasus aktif sudah berada di level 8.390 atau terendah sejak Mei 2020, sedangkan kematian harian berada di angka 15 dengan positif rate 0,2%, dan jumlah testing 150.000 orang per hari. Meski demikian, berkaca pada kejadian peningkatan kasus di masa liburan, pemerintah berharap seluruh pihak tetap waspada terutama menjelang liburan Natal dan Tahun Baru Natura. Mungkin cukup sekian. Saya Hari Wicaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.